Ade Armando ini mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri ini ngamuk-ngamuk lantaran Kaisang bergabung dengan PSI. Kemudian Ade Armando ini juga mengatakan bahwa Ibu Megawati itu sempat marah dan gebrak-gebrak meja di depan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, judul videonya itu adalah "Benarkah Megawati ngamuk karena Kaisang gabung PSI?" Megawati marah besar karena Kaisang masuk ke PSI. Megawati marah ke Hasto. Megawati sampai gebrak meja di depan Hasto. Yang digambarkan di video itu sebagai Sekjen cengeng. Ganjar juga kena marah. Megawati marah-marah sampai menunjuk-nunjuk Ganjar pakai tongkat sakti. Megawati marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok walau sudah menggunakan survei. Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Ya, selamat malam dan jumpa lagi bersama saya di UTV Indonesia. Ya, setelah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memiliki ketua umum yang baru, saya pikir kader PSI seperti Ade Armando ini akan mulai move on dan berhenti untuk menyerang PDI Perjuangan. Tapi gak taunya apa coba? Fitnah Ade Armando kepada PDI Perjuangan ini malah semakin membabi buta. Miris sekali kan melihat situasi seperti ini. Ya, memang banyak sekali netizen ini yang mengatakan semenjak Ade Armando digebukin oleh gerombolan kadrun, sepertinya ya memang ada yang bermasalah di dalam otaknya. Nah, apakah benar seperti itu? Ya, sekarang coba perhatikan saja ya. Setiap waktu dan setiap momen, pasti yang diserang dan dibicarakan oleh Ade Armando itu adalah tentang PDI Perjuangan. Padahal ya dia ini kan kader PSI. Terus ngapain coba setiap hari itu dia selalu sibuk ngurusin partai orang lain? Ya uruslah partainya sendiri. Bagaimana supaya elektabilitas partainya itu bisa naik. Jadi bukan malah sibuk ngurusin rumah tangga partai orang lain. Kan seperti itu seharusnya. Ya, atau jangan-jangan semua yang dilakukan itu merupakan bagian dari strategi untuk mendongkrak elektabilitas PSI. Bisa jadi seperti itu juga. Ya, maklumlah PDI Perjuangan ini kan partai besar dan banyak sekali terdapat kader-kader yang potensial. Misalnya ada Adiana Pitupulu, kemudian Basuki Cahayapurnama alias Ahok, kemudian ada juga Ganjar Pranowo, Jokowi, Gibran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sedangkan di PSI, Ade Armando ini kerjaannya cuma sibuk nyerang PDI Perjuangan. Ya, jadi dalam videonya ya, Ade Armando ini mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri ini ngamuk-ngamuk lantaran Kaisang bergabung dengan PSI. Kemudian Ade Armando ini juga mengatakan bahwa Ibu Megawati itu sempat marah dan gebrak-gebrak meja di depan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Coba bayangkan saja, parah sekali kan fitnahnya. Nah, apakah memang benar seperti itu kejadiannya? Atau jangan-jangan semua ini memang framing dan propaganda saja? Nah, apakah fitnah itu cukup berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Bahkan ya, Ade Armando juga mengatakan bahwa Ibu Mega juga sempat marah kepada Ganjar Pranowo dan menunjuk-nunjuk Ganjar dengan menggunakan tongkat. Lah, ini apa-apaan coba? Nah, kemarahan Ibu Mega itu kepada Ganjar itu diklaim lantaran elektabilitas Ganjar Pranowo yang semakin anjlok, begitu katanya. Lah, ini apa-apaan? Kok bisa-bisanya ya kader PSI ini membuat framing dan fitnah murahan seperti ini? Padahal ya publik semua ini juga sudah pada tahu lah bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, apakah dia ini tidak melihat bahwa ada banyak sekali lembaga survei terpercaya yang menunjukkan bahwasannya elektabilitas Ganjar Pranowo ini sedang menunjukkan tren kenaikan? Bukankah seperti itu faktanya? Jadi ya, kalau merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Ade Armando, maka sudah jelas itu adalah fitnah alias kebohongan. Ya, menurut saya semua itu adalah propaganda untuk memecah belah di internal PDI Perjuangan. Dan memang itulah yang sedang menjadi target dari pihak lawan. Dan mungkin Ade Armando bagian dari itu. Makanya ya, apapun yang ada kaitannya dengan PDI Perjuangan, maka pasti akan dijadikan amunisi sebagai kontennya.
Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Ade Armando juga menyebutkan bahwa pemenangan Ganjar Pranowo saat ini dibiayai oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Lah ini kan fitnah yang kebablasan kalau menurut saya, bener gak? Ya jadi ya semua narasi sesat dan penuh fitnah itu telah disampaikan oleh Ade Armando melalui konten YouTube-nya yang diunggah pada tanggal 25 September 2023. Nah, judul videonya itu adalah benarkah Megawati ngamuk karena Kaisang gabung PSI? Nah, coba bayangkan saja, parah sekali kan? Ya, dalam kasus ini ya, saya berani tegas mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu 100% adalah bohong alias fitnah. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Ya, setidaknya ada dua hal yang meyakinkan saya bahwa semua itu adalah fitnah. Yang pertama ini adalah saya sendiri sudah mengecek dan menanyakan secara langsung kepada banyak sumber. Dan mereka semua itu mengatakan bahwa itu tidak benar. Jadi dari sini dapat dipastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Ade Armando itu memang hoax alias fitnah. Ya coba bayangkan saja ya, kok bisa-bisanya Ibu Mega ini difitnah gebrak-gebrak meja dan menunjuk-nunjuk Ganjar Pranowo pakai tongkat coba. Ya menurut saya itu sangat sulit untuk dipercaya. Bok ya jangan disamakanlah dengan kebiasaan Prabowo Subianto. Mentang-mentang Ade Armando sekarang ini sudah punya jagoan baru yang ahli menculik dan gebrak-gebrak meja. Jadi sekali lagi saya pastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Ade Armando tersebut jelas tidak bisa dipercaya. Nah kemudian yang kedua ini adalah Ade Armando dalam videonya tidak menampilkan secara detail dari mana dia mendapatkan sumber informasi tersebut. Bahkan ya video yang dimaksud itu juga tidak pernah ditampilkan. Dan yang membuat saya gak habis pikir lagi adalah dalam videonya Ade Armando itu juga mengatakan bahwa semua informasi itu didapatkan dari sumber sebuah akun anonim bernama Opposite 6890. Lah ini apa-apaan lagi coba? Padahal ya kalau dilihat dari track recordnya justru akun anonim itulah yang selama ini gencar menyerang Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan. Nah pertanyaannya adalah kok bisa-bisanya kader PSI yang katanya tegak lurus Jokowi malah sibuk mempercayai sebuah akun anonim yang dari rekam jejaknya saja memang benci terhadap Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan. Lah ini gimana ceritanya coba? Ya jujur saja ya saya jadi curiga apa jangan-jangan Ade Armando ini memang terafiliasi dengan akun anonim tersebut. Ya hal ini bisa menjadi tanda tanya besar karena apa? Karena Ade Armando sepertinya sangat-sangat paham ketika menerjemahkan secara detail apa maksud dari akun anonim si pembuat video tersebut. Jadi ya kalau saran saya sebaiknya PDI Perjuangan ini bisa mengambil langkah serius untuk menanggapi fitnah ini. Ya, jadi maksudnya agar apa? Agar semuanya ini menjadi jelas. Karena apa? Karena di dalam videonya Ade Armando ini telah menyebut nama-nama tersebut secara jelas dan gamblang. Padahal ya sumber yang dimaksud pun tidak berani menyampaikan secara eksplisit nama-nama yang dimaksud. Semua nama hanya menggunakan nama samaran bukan nama asli. Ya sekarang coba bayangkan saja ya sumber yang dijadikan rujukan pun tidak berani menyebut nama yang dimaksud secara gamblang. Lah kok bisa-bisanya Ade Armando ini malah menyebut nama secara jelas. Padahal ya dia sendiri ini belum yakin atas kebenaran sumbernya itu. Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Nah tapi ya pada dasarnya semuanya ini akan kembali kepada masyarakat. Apakah orang seperti Ade Armando ini layak untuk dipercaya? Kalau bagi saya pribadi ya mungkin dulu iya. Tapi semenjak habis dikebukin oleh gerombolan kadrun, sepertinya apapun yang keluar dari mulut Ade Armando bagi saya itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Ya sekarang mau dipercaya gimana coba? Dia sendiri ini tidak pernah bisa konsisten terhadap pernyataannya mengenai Prabowo Subianto. Jadi apakah orang seperti ini masih layak untuk dipercaya? Ya bagi saya tidak. Nah gimana menurut pendapat kalian semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya Yusuf Muhammad, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.